Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa mahad dalalah wa tarakna 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus guru kita, orang tua kita, al-mukarram wal muhtaram Yai Haji Abdul Hamid Hussein, matta'anallahu bi dhuli hayati wa adamallahu sa'yah. Seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Fajri dan panitia penyelenggara, hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di dalam kumpulan tulisan beliau yang diberi judul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa Tatbiq, ketika membahas alasan tentang Maulid Nabi, beliau mengajukan ada 21 alasan kebolehan peringatan Maulid Nabi. Salah satunya adalah ayat Al-Quran Surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatu wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Allah katakan, wa kullan naqussu 'alaika, semua kami kisahkan kepada engkau. Engkaunya ini Nabi Muhammad. Apa yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad? Min anba'ir rusul, cerita, berita, riwayat para rasul-rasul yang ada sebelum engkau. Untuk apa Allah ceritakan kepada Nabi riwayat dan berita para rasul-rasul yang ada? Allah langsung menyebut alasannya, ma nuthabbitu bihi fuadak,
yang dengan cerita itu, yang dengan berita itu akan kami mantapkan kau punya hati, akan kami teguhkan kau punya jiwa. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tahu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantarkan agama ini di tengah-tengah masyarakat saat itu tidak serta-merta diterima oleh manusia. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi itu seluruhnya untuk kepentingan mereka. Tapi lihat bagaimana penolakan mereka, bukan cuma sekedar menolak dan menghindar, tapi berbagai macam upaya dilakukan oleh mereka untuk menghentikan dakwah Nabi, sampai mereka berencana membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah ceritakan kisah perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Ada manfaat yang Allah mau berikan kepada Nabi. Apa? Untuk meneguhkan jiwa Nabi, memantapkan jiwa Nabi dalam mengemban risalah Allah ini. Menariknya, ayat ini oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau katakan kalau Nabi Muhammad saja masih perlu riwayat para nabi dan rasul untuk meneguhkan jiwanya, apalagi kita manusia biasa, tentunya jauh lebih membutuhkan lagi riwayat dan cerita para nabi, bil khusus riwayat cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini strategisnya peringatan Maulid buat kita kaum muslimin. Nabi Muhammad itu manusia secara pribadi adalah al-insanul kamil. Tidak akan pernah ada manusia manapun menemukan celah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk membawa risalah ini. Tidak cuma itu, kemudian Allah berikan tambahan al-mu'ayyad bil mu'jizat, diperkuat Nabi dengan mu'jizat untuk membenarkan dakwahnya. Sedemikian rupa kondisi Nabi Muhammad, beliau masih perlu riwayat para nabi. Dan ternyata sunnatullah berlaku. Apa yang berlaku pada nabi-nabi terdahulu, itu pun berlaku kepada Nabi Muhammad, berupa penentangan dan penolakan umatnya. Hanya memang akumulasi masalah itu dihadapi oleh Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain paling 1-2 masalah, Nabi menghadapi berbagai macam karakter bentuk manusia yang ada pada satu mewakili karakter dan perilaku manusia sampai hari kiamat yang menentang agama. Nabi tegas dan teguh dalam menjalankan tugasnya. Sebegitunya beliau masih perlu riwayat untuk memantapkan jiwanya. Apalagi kita manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Makanya buat kita sesungguhnya wajib hukumnya untuk mengenal, kan rukun iman kita begitu, wajib mengenal 25 nabi dan rasul. Tapi Masya Allah, belum tentu semua kaum muslimin ini paham tentang hidup dan perjalanan perjuangan mereka. Dan bahkan lebih naif lagi, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak di antara kita yang belum membaca sejarah Nabi secara utuh, atau kalaupun tidak secara ijmali, secara global. Banyak yang tidak paham dan tidak mengerti siapa sesungguhnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal andaikan kita tahu dan kita paham, dan kita kemudian menjadi orang-orang yang mengaku mengimani beliau, lalu meningkat bukan cuma sekedar iman dan percaya, tapi kita yakini semua prinsip dan ajarannya, pada zaman manapun kita hidup, insya Allah Allah akan jamin kepada kita keselamatan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini kuncinya. Sayangnya kan hari ini kita menghadapi berbagai macam persoalan. Beliau yang barusan ya dimyati, beliau sudah sampaikan bagaimana sekarang kita umat Islam menghadapi arus yang begitu deras, paham-paham transnasional yang bisa saja kemudian melunturkan paham yang sudah kita yakini sebelumnya. Belum lagi gaya hidup kita hari ini kaum muslimin yang boleh kalau kita katakan lebih cenderung mengikuti arus budaya global ketimbang betul-betul melaksanakan
dan mengaplikasikan ajaran Islam itu sendiri. Ya kan orang Indonesia khususnya Pak, demen banget kalau yang namanya ikut-ikutan. Saya ngambil contoh nggak jauh-jauh nih, ini urusan batu. Ini kan zaman batu nih sekarang. Tuh yang ngerti batu, yang kagak ngerti batu, ikut-ikutan gosokin batu sekarang. Mau kerja gosok batu, pulang dekat gosok batu. Sampai lupa makan gosokin batu. Batu digosokin mulu, bininya udah pada demek juga gosok-gosok. Apa aja batu, ada truk nurunin batu ditungguin. Mau nyari batu antik katanya. Sampai batu ginjal diasah. Alhamdulillah wa inna ilaihi. Temen betul orang Indonesia ini yang namanya ikut-ikutan. Tren begini ini sudah pernah diprediksi oleh Nabi. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari itu Nabi pernah mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuh. Kalian orang-orang beriman nanti, kata Nabi, akan lebih suka mengikuti kelakuan orang-orang kafir yang ada sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuh. Sehingga kalaupun mereka itu orang kafir masuk ke lubang biawak, kalian tetap senang ngikutin mereka, padahal kalian tahu kalian bakal celaka. Begitu gaya hidup sekarang yang terjadi. Salah satu unsurnya ya, kalau kita mau menganalisa dari ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu pernah mengatakan ada 5 perkara yang menghalangi orang untuk jadi orang benar. Itu 2 poin pertama. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, yang kedua al-hirsu bid dunya. Ini penghalang besar buat kita untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran ajaran Islam sekarang. Tuh yang pertama yang disebut dengan al-qana'atu bil jahli. Secara harfiah kalau saya artiin pakai bahasa Indonesia rada kurang tandes ini. Tapi kalau pakai bahasa orang Betawi insya Allah rada tandes ini kalimatnya. Yang oleh Syekh Nawawi itu ditambahin kalimatnya al-qana'atu bil jahli biddin. Kalau terjemahan bahasa Betawinya artinya puas jadi orang goblok dalam urusan agama. Itu apa adanya, nggak pernah nambah ini pemahaman kita, nggak pernah diperdalam pemahaman kita. Nggak peduli dengan urusan agama. Kalau urusan dunia itu semuanya mau tahu. Kalau urusan agama bisa dibuktiin Pak. Ngobrol urusan agama 10 orang paling bertahan 2. Tapi coba ngobrolin urusan dunia, ngobrolin batu 2 bisa 10. Coba ngobrol urusan agama juga ada orang betah urusan. Apalagi urusan membangun agama, berjuang untuk agama, nyari, masya Allah, luar biasa. Orang tidak begitu peduli. Padahal bicara bodoh, dia sadar kok. Bukan nggak sadar. Banyak orang ngomong, saya orang bodoh, saya orang awam. Begitu diajak ngaji sama temennya, alasan apa? Nggak ada waktu. Dia puas benar dengan ketidaktahuan dia, nggak peduli. Al-qana'atu bil jahli biddin. Nggak mau tahu dan nggak mau paham, nggak peduli urusannya. Nih, padahal andaikan saja kita mau tahu dan kita mau peduli bagaimana ini Islam sesungguhnya, kita akan bangga kok dengan Islam. Semakin kuat kepercayaan kita dan keyakinan kita, insya Allah. Kaitan dengan sejarah, bagaimana kalau hari ini kita lihat dunia barat lebih menguasai pergaulan, percaturan kehidupan dunia, baik politik, sosial maupun budaya. Sesungguhnya kalau kita mau buka lembaran sejarah peradaban Islam, Islam ini pernah memimpin peradaban dunia, bahkan bertandang dan berkuasa di Eropa selama 7 abad. Padahal siapa yang dulu tahu bagaimana tuh yang namanya Hijaz pada saat itu? Terlepas dari kekuatan besar Romawi di barat dan Persia di timur, tidak pernah diperhitungkan. Tapi lihat begitu Islam datang dan Nabi Muhammad mengajarkan Islam, menghantarkan Islam, dan orang yakin dengan ajaran Islam, dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Lihat faktanya. Kalau saya bukan peta begini deh sederhananya nih.
Kalau nenek-nenek kan suruh baca sejarah kan ribet urusannya. Sederhananya saja, 13 tahun Nabi dakwahkan Islam di Mekah, bagian orang menolak ajaran Nabi. Hanya sebagian kecil yang menerima. Kemudian Nabi hijrah ke Yastrib. Di Madinah itulah Nabi kemudian membangun sebuah masyarakat madani, peradaban yang unggul di Madinah. Mereka yang yakin dan percaya dengan Islam itu, mereka praktekkan Islam dengan sungguh-sungguh. Dan Allah buktikan janjinya sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'buduna yusyrikuuna bi syai'an. Di ayat itu ada 3 janji Allah, dan itu Allah buktikan. Yang pertama, Allah akan berikan kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh sesuai dengan ajaran Rasul. Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan untuk memimpin dunia, diberikan kekuatan dan kekuasaan kepada mereka. Yang kedua, Allah akan mantapkan agama yang Allah ridho, itu al-Islam. Dan yang ketiga, Allah robah nasib dan keadaan mereka dari situasi yang tidak aman menjadi aman, situasi terbelakang menjadi maju. Itu janji Allah dan terbukti. Begitu Islam sampai di Madinah, orang-orang Madinah yang 2 tahun sebelumnya sudah memeluk Islam, mereka yang disebut dengan Ansor, dan orang-orang Islam yang datang dari Mekah yang disebut Muhajirin, mereka berkolaborasi dan mempraktekkan Islam dengan sungguh-sungguh. Terbentuk itu masyarakat yang sangat ideal, sampai-sampai yang namanya Yahudi yang dulunya selalu mengambil kesempatan keuntungan dengan konflik antara Aus dan Khazraj, yaitu Yahudi Bani Nadir, Bani Quraisyah dan Bani Qainuqa, begitu pun Nasrani Najran. Begitu mereka orang Aus dan Khazraj sudah Islam, berkolaborasi dengan orang Muhajirin, mereka praktekkan Islam dengan sungguh-sungguh. Mereka kemudian mengakui dan bahkan mereka bersedia bertanda tangan bersama dengan suku kabilah-kabilah yang ada di situ di bawah sebuah kesepakatan yang disebut dengan Sahifatul Madinah. Dan mereka mengangkat Nabi kita sebagai pemimpin tertinggi bagi mereka, karena mereka percaya ini yang bisa membawa kedamaian buat mereka, yang bisa membawa kemakmuran buat mereka, yang bisa membawa kebahagiaan buat mereka. Mereka terima itu. Nusrah Allah datang terus menerus. Ketika pertama kali terjadi perang, 1000 orang dikirim dari Mekah ahli perang. Umat Islam cuma 311 bersama Nabi dan bukan ahli perang semuanya. Perang dengan nusrah dari Allah, kaum muslimin bisa memenangkan pertarungan itu. Itulah perang pertama, namanya perang Badar. Tahun berikutnya orang kafir 3000 lebih dari Mekah berangkat untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Umat Islam hanya 1000, itu pun 300 balik pulang gara-gara ada orang munafik. 700 melawan 3000. Kalaupun tidak kita katakan umat Islam menang secara telak, tapi yang pasti kekuatan orang kafir sudah sangat lemah. Puncaknya adalah ketika mereka orang-orang kafir bersepakat untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah dengan kekuatan tidak kurang dari 20.000, menyerbu Madinah yang kita sebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. 7 hari 7 malam Madinah dikepung. Lagi-lagi Allah buktikan kepada kita kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Dan puncaknya adalah ketika Nabi dengan 10.000 sahabat berangkat ke Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah. Dan setelah itu tidak ada kekuatan besar di Jazirah Arabia yang bisa menghentikan berkembangnya Islam. Hanya terjadi 2 perang yang disebut dengan perang yang tidak terlalu besar, yaitu perang Khaybar karena kemunafikan orang-orang Yahudi, pengkhianatan, dan kemudian perang Hunain setelah Futuh Mekah. Artinya setelah itu Jazirah Arabia boleh dikatakan sudah menerima Islam, dan mereka sudah bersentuhan dengan kebenaran yang dipraktekkan oleh para sahabat. Berubah kehidupan mereka yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara, kehidupan mereka yang selalu ribut menjadi damai, kehidupan mereka yang tadinya menyembah patung yang tidak berguna, menyembah Allah yang Maha Kuasa. Allah berikan kemakmuran kepada mereka sampai kemudian jamaah ini ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Islam terus dikembangkan oleh para sahabat.
pada zaman Umar bin Khattab dengan Panglima Amr ibn al-As, Islam sudah sampai ke ujung Afrika Utara yaitu Mesir. Dan pada masa Daulah Umayyah di bawah Panglima Tariq bin Ziyad, Islam sudah masuk ke Eropa. Bersentuhan Islam dari tanah Arab, bersentuhan dengan dunia luar. Di barat ada Romawi, di timur ada Persia. Dan alhamdulillah, dua kekuatan ini pun runtuh. Hanya tinggal ada satu di dunia saat itu adalah al-Islam. Begitu kalau Islam dipraktekkan. Beda dengan kondisi kita hari ini. Jumlah umat Islam tersebar di seluruh penjuru dunia, dan 5 benua pasti ada orang Islam. 1,6 miliar kaum muslimin sekarang di muka bumi. Tapi apa yang ada sekarang? Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Didikte kaum muslimin. Tidak punya apa-apa. Dan itu memang sesuai tadi dalil yang dibacakan dalam riwayat. Walakinnakum katsirun walakinnakum gudza'is sayl. Jumlah kamu banyak, tapi tidak ubahnya bagaikan buih. Kita terombang-ambing karena kitanya sendiri yang tidak yakin dengan Islam itu sebenarnya. Bukan karena orang barat lebih hebat, bukan, karena kitanya yang kalah hebat sebenarnya. Bukan dia yang kuat, teman kitanya memang lemah. Orang kitanya gue senang ikut mereka. Padahal prinsip kehidupan ini sudah cukup dengan jalan yang Nabi bawa. Inilah al-Islam. Dan itu yang selalu kita baca 17 kali, kita minta agar kita ditetapkan di jalan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada lagi jalan dan prinsip-prinsip kehidupan yang menjamin keselamatan manusia dunia akhirat, kebahagiaan kita dunia akhirat, kemuliaan kita dunia, kecuali Islam saja. Tidak ada lagi yang lain. Cuma satu itu. Dan tidak boleh kita cari-cari lagi yang lain. Sudah sempurna ini syariat, sudah sempurna ini agama. Dan Allah sendiri yang menurunkan mandat itu pada saat haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Makanya kemudian kita yang sudah beriman ini dipesan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kalian orang-orang beriman, jangan kalian terpedaya, jangan kalian ketipu, jangan kalian kebembat dengan takallubnya orang kafir, kemudahan akses hidupnya orang kafir. Memang kelihatannya hari dunia di tangan mereka. Kita lihat Pak, memang kenyataannya kayak begitu. Di mana-mana kalau namanya perkampungan perumahan mewah, umumnya isinya mereka itu. Maka kalau Jakarta Selatan rada bagus Pak, saya biasa ngeliatnya Jakarta Barat, asalnya kumuh-kumuh, isinya orang Islam. Mobil baru keluar iklannya di malam, besok pagi kita lihat di jalanannya naik dia lagi aja. Asal odong-odong di sini udah padet, orang pejantan lagi biasa. Kata Allah, jangan kalian kesan sama yang kayak begitu. Itu mata'un qalilun, kesenangan yang sangat sedikit, kesenangan dunia yang sebentar, masanya sebentar, nilainya pun sedikit. Bandingkan Allah janjikan buat kita nanti. Ini buat ente nih sendiri aja, buat ente doang sendiri. Allah sediain buat ente kalau benar ente pegang Islam dan istiqomah dengan Islam. Allah sediain buat ente bukan 1 hektar, 2 hektar, 1 hektar, 100 kilo, 100 ton itu mas. Enggak, Allah bilang buat ente doang sendiri. Arduhas samawati wal ard, lahan yang bakal dikasih sama ente ntar, ngaplak langit dan bumi buat ente sendiri, asal kuat ngidernya aja. Coba lihat. Di sini mungkin orang Islam ada yang miskin Pak, rumahnya ngontrak atau punya rumah kecil sekepel begini RS7 bahasa saya. Rumah sangat sederhana, selonjoran saja susah samping sawah. Tapi karena orangnya beriman dan yakin dan jalankan itu agama, amal solehnya memadai, Allah sediakan surga yang luasnya luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik itu riwayatnya, satu istana yang Allah siapin buat kita itu 70 kamarnya Pak, kamarnya 70. Gedenya kayak apa tuh kamar? Gak usah dihitung meteran Pak. Kenapa? Karena satu kamar itu disiapin buat melayani kita 70 bidadari, satu kamar. Asal kuat aja Pak. Makanya Allah bilang jangan kesono ente ngeliatnya.
Yakini ini, jalankan ini, praktekkan ini. Alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dunia sih gejolak hal biasa. Jangan cuma gara-gara urusan dunia yang sepele kayak begini kita menggadaikan agama dan iman kita. Ini karena ketidakfahaman atau kekurangtahuan, karena memang akhirnya menyebabkan kita menjadi tidak yakin dengan janji-janji Allah. Yang kedua, yaitu tadi yang disebut dengan al-hirsu bid dunya, rakus sama dunia. Orang kalau visinya sudah dunia itu, ya kata Nabi, man kanat niyyatuhu dunya farraqallahu jam'ah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Siapa orang yang dunia adalah orientasi hidupnya, maka Allah akan bikin acak-acakan semua urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran ada di biji matanya. Masya Allah, di biji mata kan nggak jauh berarti. Baina 'ainaihi. Jadi sama dunia orangnya kesan betul tuh, takut banget sama miskin, takut banget sama susah. Anehnya udah susah, takut susah. Kalau orang kaya takut susah masih mendingan. Orang susah takut miskin kan keder gitu. Kan dibikin kayak gitu. Hanya banyak yang banting setir. Dan ini pun diingatkan oleh Nabi, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam riwayat min kunuzi sunnah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil, begitu riwayatnya. Nanti kata Nabi menjelang terjadinya kiamat akan muncul fitnah di tengah-tengah umat ini bagaikan malam yang gelap gulita, sebuah penggambaran yang sangat maksimal. Artinya orang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak lagi tahu kemana dia harus mencari jalan keluar. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi orang masih ngaku beriman, sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sore dia masih beriman, paginya udah kafir. Kenapa begitu? Ya bi'u dinahum bi'aradin. Dia jual agamanya bi'aradin minad dunya. Bi'aradin qalilin minad dunya, dengan dunia yang gak ada harganya. Itu sekarang menjadi ukuran buat kita. Makanya banyak orang suksesnya itu karena pencapaian dunia dianggap sukses. Makanya rata-rata kita sekarang didik anak juga begitu, targetnya dunia aja. Lihat ya Pak, kalau namanya urusan sekolah, dari program Fuad apa PAUD? PAUD. Dari program PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, itu orang tua sekarang sampai sungsang sungkel jungkir balik tuh ongkosin anak, biayain itu anak. TK aja isi formulir pakai 2 lembar, ditulis sama bapaknya, emaknya nganterin. Tapi giliran kepada guru ngaji mah boro-boro, mana ustadz pakai formulir ngajar ngaji? Gak pakai formulir aja dianterin juga enggak, bapaknya nggak mau nganterin, emaknya nggak mau nganterin, anaknya lonong dewek langsungin diri sama ustaz. Atau ustaz tambah murid yatim piatu 1 lagi. Tanya masih punya bapak, punya emak, punya. Anak siapa kamu? Anak Bang Udin. Bilang sama emak kamu siapa? Fatimah. Bilang sama emak kamu, nih ustaz ngajar pakai listrik, dia dibayar nih ke PLN. Tolong ya bilang seminggu 2.000. Hilang tuh anak sama emaknya, karena dia ngaji sama ustaz diminta bayaran 2.000. Nyonyonya panjang itu sih. Ujung-ujung ustaz digugat lagi aja, katanya ustaznya kalau ngajar mesti ikhlas. Begitu lulus SD, masuk SMP, berhenti ngajinya. Juz amma aja belum lulus, udah gak dipikirin tuh urusan agama. Sholat pun gak diajari mereka. Sekolah. Kita tidak mengharapkan sekolah, tapi kenapa kok bisa begini sekarang persoalannya? Orang semakin dangkal agamanya karena dari masih kecil tidak ditanamkan ghirrah terhadap agama, tidak ditanamkan senang sama agama, tidak ditanamkan semangat hidup sebagai orang beragama. Hanya akan menjadi abdud dinar,
Jadi abdul dunia hari ini kita cetak kader-kader yang kayak begitu sekarang. Ini yang salah. Kalau sekolah tinggi silakan, kita butuh segala macam. Bahkan Islam itu agama ilmu pengetahuan. Tapi timpang. Ini karena al-hirsu bid dunia. Saya lama dikasih waktu. Mana lagi ngomongnya ini? Jadi maksud saya, kenapa itu saya nyebutin sebabnya? Kenapa kita semakin jauh sekarang malah niru-niru mereka? Ketertarikan kesan kita kepada mereka, kedangkalan kita sama agama kita sendiri menyebabkan umat mudzabzab sekarang ini. Kita lihat Islam hanya kelihatan di masjid, Islam kelihatan di pesantren. Mana sekarang? Kita ikut-ikutan perilaku mereka. Ajaran Islam begitu kuat dan begitu banyak yang teramalkan. Saya lihat kemarin Pak, sebulan yang lalu waktu perayaan tahun baru Islam, tahun baru Masehi, Miladiah, dari Desember ke Januari, coba lihat, semua orang ambil bagian, semua yang ikut. Sudah yang kaya yang duitnya banyak pada ngayap loh kemana-mana. Yang susah pakai belagu juga ikut juga, walaupun nggak kemana-mana, di gangnya masing-masing. Pada bikin bakar-bakaran, ada yang bakar petasan, ada yang bakar kembang api, ada yang bakar ikan, ada yang bakar ayam, ada yang ayam orang dibakar aja. Pedulinya, padahal dia nggak bakar, bahkan jadi tahun baru. Mengurusannya apa? Pesta semua tahun baru. Selamat tinggal tahunnya lalu kita hapus. Wah, selamat tinggal doa dalam keadaan lalai kayak begitu. Apa yang terjadi kemudian? Orangnya begini-gini juga. Gak ada yang berubah. Emang ente makan ikan mungkin gede, nasi ente bikin bagus. Agak bro. Betul. Oh, di kampung saya banyak orang. Kita ingetin kalau lahir anak laki potongin kambing 2, lahir anak perempuan potongin kambing 1, namanya akekah. Sebagai tanda syukur kepada Allah, dagingnya dibagi kepada tetangga dan fakir miskin. Nilainya di hadapan Allah sebagai tebusan al-gulam murtahanun bi'aqiqatihi. Yang kayak begitu alasannya gak punya duit. Giliran ulang tahun, jor-joran. Belaga-laga pakai ulang tahun, tahun diulang-ulang. Padahal orang Islam pijakannya jelas. Kalau mau berbuat apa-apa lihat dulu dong. Ada nggak prinsipnya di Quran? Kalau di Quran nggak ada nggak prinsipnya di hadis Nabi? Kalau nggak ada, rujukannya lihat. Mereka yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, mungkin mereka menafsirkan atau memahaminya. Ada rujukannya kepada amal salafus saleh? Ada nggak? Nggak ada. Terus masuk akal nggak kerjaan kita? Dari segi manfaat, ada manfaatnya nggak tuh kerjaan kita? Dipertimbangkan dulu. Ini kagak main ngikut aja itu kata Nabi. Gak dipikirin itu kerjaan bener apa salah. Coba saya tanya, ada nggak dalil dari Quran ulang tahun? Coba. Ada nggak hadisnya? Ada nggak? Ada nggak bu? Main kagak aja kayak tahu aja. Sok banget. Orang tanya dulu, emang nggak ada Ustaz? Nggak ada. Harus saya jawab, nggak ada. Main kagak ada aja, sok. Tahu kagak ada dikerjain. Terus kalau kagak ada alasannya dari mana? Ngikutin siapa? Kalau saya bilang itu yang pasti sih ngikutin orang geblek. Ya geblek lah. Masa kue mahal-mahal kue tak ditaruhin lilin? Kan geblek. Ntar habis niup lilin kuenya dibagi-bagi. Iya kalau dia nggak muncrat, kalau dia yang muncrat kan jorok. Orang tolol kagak mikir. Kue bagus-bagus taruhin lilin, orang diundang pada datang, begitunya orang pada kumpul tuh lilin dia nyalain. Agak lama nasibnya tuh lilin nyala, pas nyala dia tiup, mati. Ya, namanya dia tiup dia mati. Coba pikir halus-halus dah. Ini kerjaan orang pintar, orang goblok ini. Udah tahu mau dimatiin lu nyalain. Kalau mati lu nggak usah nyalain bro, betul? Jetiup, ya mati.
begitu matinya hadir tepuk tangan semua. Bahkan goblok bareng ya. La ilaha illallah. Siapa juga niup lilin Pak mati. Nenek jompo gini kok mati. Terus saya tepuk tangan apa hebatnya coba? Katanya sekolah pada makin tinggi anak sekarang, tapi gobloknya nggak hilang-hilang. Ampun kita mah. Orang kerjaan mikir nggak bersih. Astagfirullahaladzim. Kita tuh tepuk tangan biasanya untuk memberikan dukungan, support untuk sebuah pencapaian yang sulit. Kalau berhasil kita tepuk tangan. Pantas nggak? Pantas. Main bola 45 kali 2. Udah pindah gawang sih, udah 70 menit masih belum masuk-masuk juga. Kan pelatih robah strateginya. Kalau tadi serangannya sporadis, sekarang harus pakai taktik dan strategi. Dari bawah nggak langsung ditembak ke depan, enggak, dikirim dulu ke back yang sayap back kiri kasih lagi center back kasih gelandang bertahan, gelandang bertahan kasih gelandang penyerang. Ternyata begitu dilihat di depan pertahanan musuh masih sangat kuat, harus pakai strategi, dibalikin lagi ke gelandang bertahan, gocek lagi, oper ke gelandang serang. Gelandang serang melihat itu sayap kanan kosong itu, masuk ke sayap kanan, digocek dikit, dipolsek ke tengah, ada striker lagi nganggur di situ, tendang bola. Rok tangan, pantes ya. Nah kalau lilin, mati itu rok tangan apa artinya? Ente pernah nggak ke Indramayu? Di Balongan tuh ada corong Pertamina nyala terus nyala. Lo tiup tuh. Lo kalau ada tiup mati, pantas kita tetap pakai tangan dan kejahatan di sini. Betul? Kagak. Yang begitu tuh digede-gedein Pak. Sementara sunnah Nabi diabaikan. Mending kaya, udah miskin banget, belago. Nah, saya ingat terus tetangga saya ngontrak ulang tahun, ngontrak. Bingung dah saya dah. Mendingan lu kumpulin duitnya buat beli tanah, besok jangan ngontrak lagi. Isi tolol bener-bener dah. Itu contoh ngikut aja, asal ngikut, judulnya keren. Tahun baru ngikut, judulnya rame. Nggak tahu alasannya, trompet ditiup-tiup, apa urusannya? Yang penting apa? Rame, itu doang. Emang hidupnya buat rame-ramean apa? Orang Islam tuh orang cerdas. Jangan jadi orang-orang bodoh begini kita. Hal-hal yang gak ada prinsipnya ngapain? Sampai susah payah sungsang sumber jungkir balik, ngikutin mereka, kesan sama mereka. Allah udah larang tuh. Ini misalnya udah cukup prinsip hidup buat menghantarkan kita sukses dunia. Udah cukup di sini. Nggak usah ikutin mereka. Ini bukan berarti Islam anti perubahan, dan ini bukan juga bahwa Islam itu anti untuk melihat sesuatu yang maslahat. Tidak. Islam agama yang sangat terbuka dan akomodatif. Hal-hal yang bisa membawa kemaslahatan dan kebaikan, why not untuk Islam? Lihat bagaimana ini kan menaranya tinggi di masjid nih. Bapak buka sejarahnya menara. Apa ada yang namanya menara di zaman Nabi? Nggak ada. Sampai budek Sariawan kita cari nggak nemu Pak. Ini menara ini gara-gara umat Islam begitu ekspansi ke wilayah Persia, bersentuhan dengan orang-orang Majusi yang kerjanya nyembah api. Itu api taruh tempat yang paling tinggi, dibakar di sana. Itu disembah oleh mereka. Tuh kita baca riwayat. Waktu Rasulullah lahir, itu api tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lihat keagungan Nabi. Maka begitu Islam masuk ke mana itu? Ketika orang Majusi ini sudah takluk dengan Islam, tempat sembahannya tidak dihancurkan, tapi justru dimanfaatkan. Matikan apinya, naik seorang muadzin ke atas untuk memanggil, melaksanakan sholat, dan kemudian menara disandingkan dengan tempat sholatnya kaum muslimin, dan itu melunakkan hati orang-orang Persia untuk menerima Islam dengan terbuka. Maslahat unsurnya diberikan, makanya PNIARI gak dirubah namanya Pak, Manaroh. Manaroh itu tempat pembakaran api. Orang Indonesia ada kurang bisa nyebut Manaroh, menara.
Saya ngantem orang Wahabi pakai ini aja Pak, pakai menara aja saya mah. Orang Wahabi katanya anti, katanya Nabi nggak kerja bid'ah masuk neraka. Saya ngantemnya pakai menara aja udah. Ya kagak ngerti ya bawa timah di menara. Ini menara. Tuh Kubah. Kubah itu arsitektur Romawi. Ketika Islam ekspansi ke Eropa bersentuhan dengan intelektualitas dan kebanggaan orang Romawi, arsitektur Romawi kita letakkan di tempat yang paling mulia. Welcome mereka terhadap Islam dan senang, bangga. Kubah. Makanya jangan heran sekarang ruko banyak kubahnya. Bukan niru masjid, itu niru arsitektur Romawi. Begitu bro. Jadi yang baik ambil. Loh, kalau sekarang kita lihat orang barat lebih hebat, apanya hebatnya mereka? Teknologinya. Ambil alih teknologi, transfer of experience. Boleh ngapalin seminggu tuh bahasa. Ambil itunya, botaknya yang ditiru, botaknya, jangan kuncirnya. Kuncirnya yang ditiru, bandelnya yang ditiru, brengseknya yang diambil. Pintarnya nggak diambil, nyungsep di kok kita. Begitu generasi kita sekarang. Padahal mereka juga maju sejarahnya, mereka belajar dari umat Islam. Sarjana mereka tuh dulu belajar di Universitas Andalusia Spanyol. Begitu pulang mereka lakukan berbagai eksperimen, tajribah, sampai mereka menemukan mesin uap. Itulah awal dimulainya kebangkitan Eropa yang disebut dengan era Renaissance, dengan revolusi industri di Eropa. Dan sejak saat itu juga kemudian Eropa ekspansi kemana-mana, termasuk era penjajahan dimulai karena mereka lebih unggul teknologi. Satu, umat Islam sudah terpecah belah, umat Islam sudah hubbud dunia, sudah tinggalkan agamanya. Mereka bertengkar, berseteru satu dengan yang lain, sibuk dengan urusan dunia, agama tidak diurus. Orang kafir maju dan mereka lakukan penjajahan di negeri-negeri kita sampai hari ini. Penjajahan itu masih berlangsung, walaupun sifatnya tidak penjajahan fisik, tapi dikte. Apa yang mereka lakukan kepada negara-negara yang penduduk mayoritas Islam terjadi hari ini. Dan itu kenapa Allah tidak tolong kita? Kalau kita mau balik sejarahnya, dulu kaum muslimin lemah, diberikan kekuatan karena mereka istiqomah pegang ini agama. Hari ini kita udah banyak dan kuat sebenarnya. Kenapa kita tidak kuat? Karena Allah tidak turunkan nusrahnya buat kita. Kenapa tidak diturunkan nusrahnya? Karena kita tidak berpegang teguh, tidak tamasuk bidin, gak yakin sama agama kita sendiri. Yang dilihat dunia, kalau urusan dunia tuh kayak begitu, Allah udah bilang takon lu mereka terhadap urusan dunia, kalian jangan kesal. Itu gak menjamin. Lihat bagaimana hebatnya memang mereka sekarang, dunia di tangan mereka. Allah udah bilang memang begitu, tapi itu bukan kunci. Konsep kapitalis sekuler barat yang dulu menjanjikan kalau mereka ajarannya, ismenya ini dipakai oleh manusia di dunia, mereka akan memberikan kesejahteraan dan kedamaian buat dunia. Nyatanya apa hari ini? Konflik di mana-mana terjadi karena kerakusan mereka, orang-orang kapitalis sekuler. Sosialis di timur lihat gagal membangun, bahkan Soviet sudah hancur total. Kalau tiga pertarungan besar ini tinggal satu sebenarnya yang akan mengembalikan dunia pada suasana damai, hanya al-Islam, nggak ada lagi. Kapan nunggu kita hanya kembali lagi meneguhkan jiwa kita untuk kembali berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya prinsip kehidupan sudah cukup di sini. Kalau materi kan bukan ukuran, Pak. Swedia, tahu Swedia? Tahu Swedia? Itu negaranya Eden Hazard, pemain Chelsea. Atau si itu, si Abrahamovic, si Abrakadabra, pemain Saint Germain. Itu Swedia. Swedia itu negara yang pendapatan per kapita penduduknya termasuk tertinggi di dunia. Jadi secara ukuran materi mereka hidupnya sudah sejahtera, Pak. Makmur, begitu bahasa. Makmur. Kalau orang Swedia dipindahin ke Pejaten, dia bisa jadi orang paling kaya di sini, Pak. Penduduknya sana. Tapi apa yang terjadi? Di Swedia
Yang namanya bunuh diri itu menempati ranking pertama kematian di negeri itu. Orang Swedia matinya bukan karena bengek cacingan, Pak. Bukan. Tapi rata-rata mereka mati karena bunuh diri. Pertanyaannya, adakah orang bahagia bunuh diri? Kemarin belum percaya dibilangin. Ada nggak orang bahagia bunuh diri? Orang bunuh diri itu putus asa, stres, tertekan, depresi. Kenapa? Nggak tahu lagi mau nyari apa di dunia ini. Makanya lihat kelakuan mereka tuh di TV. Ada yang naik sepeda dari puncak gunung turun ke bawah pengen nyari mati. Pemerintah Swedia sampai sekarang tuh sediakan gedung khusus bagi rakyatnya yang mau bunuh diri. Disiapin, daftar dulu seminggu sebelumnya, namanya siapa, alamatnya di mana, yang apa lu bunuh diri, mau pakai alat apa, siapin kok. Daripada polisi tiap hari ngangkatin mayat, siapin gedungnya. Itu artinya konsep mereka gagal. Kenapa kita ke situ? Dan kita bisa tarik kemari sama. Kita mencintai dunia, rakus sama dunia, tamak sama dunia. Apa aja pikir dan kerja kita hanya untuk dunia. Siang malam nyari uang, sungsang sumber, jungkir balik, kaki buat pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Yang dicari. Apa dipikir duit bisa mendapatkan kebahagiaan? Apakah duit materi menjamin manusia akan tenang? Tidak. Duit itu di sini adanya. Tapi yang namanya senang dan tenang adanya di sini. Ini yang kata Nabi, laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Hati yang penuh dengan yakin, hati yang penuh dengan zikir, hati yang bisa syukur ketika dapat nikmat, hati yang bisa sabar ketika dapat musibah, hati yang selalu tunduk pada penciptanya. Itulah hati yang kaya. Yang di dalam surah An-Nahl 97 Allah bilang, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, yang beribadah, yang melakukan kebajikan, melakukan berbagai macam amal, laki-laki kah dia atau perempuan dia, wa huwa mu'min wal hadi, ada orang beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Apa hidup yang baik itu? Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah sini adalah itminanul qalbi, ketenangan hati, bukan banyak banda, hati tenang. Rahatul bal, jembar dia punya pikiran. As-sihah wal afiyah, sehat afiat. Rizkinya ar-rizqul halal wa thayyib, Allah kasih sama dia. Tuh hayatan thayyibah, itu kekayaan. Makanya orang senang kan di sini. Ibu bilang, Bu, orang kalau bisa senang, Bu, nepuknya tuh gini. Alhamdulillah, anak gua lulu. Anaknya dibawain duit, alhamdulillah, anak gua laku. Lakinya udah pulang, alhamdulillah. Laki gua 3 bulan nganclong nih, hari udah pulang lagi. Kalau pusing tuh di sini. BBM naik, sembako naik, enggak BBM naik, enggak. Menderita juga di sini, sakitnya tuh di sini. Ini hanya bisa dipenuhi dengan iman dan zikir, dengan syukur dan sabar. Bukan duit. Duit gak menjamin, harta gak menjamin. Ini kalau ngomongnya sama orang kaya rada gampang nih. Kenapa? Karena orang kaya udah ngerasain, ternyata banyak duit tetap aja pusing-pusing juga. Ini yang ribet ngomong orang susah. Kita udah bilangin begitu gak ngerti, dia masih penasaran aja, dia belum ngerasain. Susah dibilangin. Kali tetap enak kan, enakan yang kaya juga. Dulu di zaman Nabi, sahabat pernah bilang, "Dhahaba hudud dusur bil ujur," gitu kan sahabat tuh. Enak banget orang kaya pahalanya banyakan, dia sedekah melulu. Kalau sahabat dulu melihatnya amal solehnya, kalau kita kan enak banget orang kaya. Emang apa? Enak, dia mah mau ngapain aja bisa tuh. Orang susah tuh. Kita bilangin kagak ngerti. Dibilang orang kaya tetap aja nggak bahagia. Pokoknya selama hidup di dunia ini semua punya masalah. Emang yang yang susah punya masalah. Orang kaya gue punya masalah, masalahnya beda-beda.
Orang kaya duitnya banyak, nggak punya anak, masalah nggak? Tetangganya miskin, bininya bunting mulu. Dunia. Dia hanya bisa diselesaikan dengan sikap yang benar. Itu agama yang bisa beresin semua. Tetap nggak ngerti juga Pak. Orang susah bilang nggak usah enakan dia juga. Saya tanya enaknya di mana coba sekarang? Lihat Ustaz, orang kaya dia mau ngapain aja bisa dia beli. Kalau saya cuma pengen doang. Oke saya bilang, lihat. Saya lihat, ente bilang orang kaya bisa beli apa aja. Oke, kita lihat sekarang rumus. Orang kaya dengan uangnya banyak dia bisa beli yang namanya makanan enak, betul? Betul? Orang kaya bisa beli makanan enak. Tapi yakinkan orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak. Bedain dong, makanan enak sama enak makan. Orang kaya beli makanan enak juga saking pengen enak makan Pak. Tapi ternyata makanan enak itu nggak menjamin orang bisa enak. Enak makan itu cuma didapat bukan pakai duit Pak, pakai sehat. Kalau lagi sehat badan kita, sehat nih diri kita. Jangankan makan kacang rebus, kacang goreng, biji asam kita keletak gurih. Ingat nggak dulu zaman kita masih muda? Betul? Itu sehat. Yang kedua, yang bikin enak makan itu adalah lapar. Coba kondisi kalau lagi lapar, makan apa juga enak. Betul? Nah, coba saya tanya sekarang, yang sering lapar siapa? Kalau orang susah lagi aja, hidup orang susah. Nanti dibilang gitu. Saya punya teman Pak, asal yang datang yang kaya, saya ada ribet ngurusinnya. Anak-anak ditanyain ngopi kagak mau, ngeteh kagak mau, dikasih sudah disetuin, diminum kagak, dicolek doang. Tapi kalau yang susah Pak, datang. Itu ayah apa aja, kapan datang, kita ngurusnya enak. Kita ajak nyarap, mau. Dia orang dari pagi belum nyarap. Siang kita kasih kopi, ya habis. Karena kan ada lagi kan? Nambah. Jadi enak makan bukan milik orang kaya, milik orang sehat, milik orang lapar. Ya, orang susah kalau makan, kalau baku belum terguling belum berhenti. Dia makannya cobeknya aja jauh kan masukin ke depan. Cobek dari dapur di bawah, ke meja makan. Orang susah kalau makan, cobek-cobeknya di bawah. Sekarang ditiru orang kaya, rumah makan-makan mewah, sekarang semua cobeknya ditaruh di meja. Niru gaya orang susah. Padahal lu orang susah ngeluarin cobek bukan karena kaya, sebenarnya bukan. Lu pakai cobek itu karena kurang piring. Sekarang ditiru orang kaya, saking pengen enak makan. Allah Maha Adil. Orang kaya tuh mau senangnya dikasih susah. Tapi orang susah gampang senengnya. Benar, orang kaya mau ke taman safari aja modalnya guru banyak dia mah. Mau besan aja juga belum banyak, mau besan undangan. Orang susah mah cuma numpang doang naik celak aja dulu kan. Udah nggak pakai modal, senangnya sama. Itu senengnya itu kadang-kadang 2 bulan belum hilang. Dia cerita lagi sama lakinya, bang, kemarin saya diajak kondangan besan, diajak naik mobil Empo itu tuh lakinya enak, bantu mobilnya wangi, mana adem, kalau naik angkot mulu sumpah. Seneng mah, dia cerita lagi besok mau itu cerita lagi sama lakinya. 3 bulan nggak hilang. Yang kaya udah nggak ngerasain enak, tinggal susahnya doang. Ban pecah, mobil penyok, turun mesin, semuanya dikasih susah dulu, dikasih pusing dia. Mana tuh Pak? Mana enakan orang kaya orang susah kalau kayak gitu tuh? Oh, orang susah katanya. Hidup susah. Nggak usah kecil hati. Contohnya dari Nabi kita. Lihat bagaimana Nabi. Pola hidup Nabi, kebersahajahan Nabi, sederhananya Nabi. Ya Allah, kalau Nabi mau kaya Pak, nggak susah-susah kayak kita. Tuh dalam kitab Barzaniyah dari riwayat Nawawi, wadakhul jibal bi antakuna lahu dahaban fa'abah. Gunung Uhud tuh dipersembahkan kalau Nabi mau. Orang kaya sekarang punya emas mungkin 1 ton. Kalau Nabi mau, itu gunung, siapa mau nimbang gunung? Kalau Nabi mau kaya, tapi Nabi nggak mau, Nabi nolak. Nabi mau kasih tahu sama kita, nggak kudu punya emas permata kalau pengen bahagia. Jelas kan? Lihat sebegitu sederhananya Nabi.
Sahabat pernah lihat Nabi bangun tidur badannya bercetak bekas pelepah korma. Betul? Artinya Nabi tidur nggak terletak Pak, nggak ada kasurnya. Dulu kita tidur di tikar pandang, kalau bangun tuh bercetak kayak papan catur gitu. Makannya gimana Nabi kita? Nabi lebih banyak puasa, karena nggak ada makanan di rumah. Tapi Nabi bilang apa? Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Ada sorga di situ. Kamu orang sekarang bisa nggak masuk akal kita ngomong kayak gini. Mana enggak coba? Di rumahnya semiskin-miskin orang pejaten, kasur demak punya. Semiskin-miskin orang pejaten, satu rumah bisa 2-3 motor. Bahkan bosnya rata-rata punya mobil semua. Ama urusan makan Pak, jarang puasa malah. Orang ngomongnya saya mah hidup saya udah Senin Kemis. Senin Kemis. Orang Senin Kemis bisa makan aja. Lu kapan puasanya? Suruh puasa dimakan lagi, makanya susah mulu. Makan mulu makan. Pagi-pagi nyarak lontong sepiring lentung. Ntar siang makan siang nasi sepiring munjung. Ntar sore makan lagi, nambah. Jam 5 bininya nonton Saraswati Chandra di gorengan. Ntar malam nonton Mahabharata, nyeduh Indomie. Suaminya nonton bola jam 2 malam bangun, nyeduh susu, nyeduh kopi, beli lagi rokok warung. Makan mulu, tapi hidup masih ngaku susah mulu, susah, gelisah mulu. Apa bedanya? Bedanya karena Nabi hidup dengan agama yang sempurna. Kita tidak praktekkan itu. Allah hanya bilang dalam Al-Quran, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka teguhkan kembali. Dan ini bukan juga perkara mudah, memang sulit Pak. Makanya itu agama diberikan kepada kita. Allah mau lihat juga, nggak ujuk-ujuk orang pejaten ngaku Islam mau nyelonong ke surga. Yang punya bapak moyang kita tiba ngaku. Ingatkan dalam awal surah Al-Ankabut Allah bilang, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja dan menyatakan kami beriman lalu mereka akan masuk surga? Tidak. Allah mau uji dulu. Allah melihat siapa yang benar iman mereka dan siapa yang dusta. Ujian Allah bisa berupa perintah, taat nggak dia? Ujian Allah berupa larangan, patuh nggak dia? Ujian Allah berupa musibah, sabarkah dia? Allah melihat cara ngadepinnya, perintahnya. Bagaimana kita menjalankan perintahnya? Bagaimana kita berusaha menjauhkan larangan? Bagaimana kita bisa teguh bersabar menghadapi ujiannya? Ditutup ayat ini di akhir surah Al-Ankabut Allah bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bermujahadah jalan kami akan kami tunjukkan kepada mereka banyak jalan menuju jalan kami. Dunia akhirat Allah kasih yang mau bermujahadah. Sungguh-sungguh ini agama ya itu intinya. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili ketika nafsirin ayat ini beliau bilang, alladzi jahada fi ta'atillah wa nasri dinillah wa qitali a'da'illah hadahullahu wa waffaqahu ila sa'adatid dunya wal akhirah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatannya kepada Allah, menjalankan perintah, bersungguh-sungguh juga berjuang membela agama Allah, bahkan kalau perlu suatu saat berperang melawan musuh Allah, teguh tetap maju dia. Allah hadahullah, Allah akan tunjukkan kepada dia. Dan bukan cuma diunjukin katanya di situ, wa waffaqahu, bakal dianterin. Kemana nganterinnya? Ila sa'adatid dunya wal akhirah, menuju bahagia dunia. Itu kan cita-cita kita. Betul Pak? Betul. Mujahadah. Ini agama jangan nunggu pengen. Bayang yuk, belum pengen. Bayang nunggu pengen. Paksa diri kita. Itu bagian daripada mujahadah. Ngaji yuk, gak ada waktu. Nunggu nganggur. Ntar kalau pensiun, lah nyampe pensiun. Mujahadah. Ini makanya menarik Imam Syafi'i buat kita. Saya sering sampaikan di mana-mana. Ini buat saya sebenarnya bukan buat jamaah, buat kita semua lah Pak, saling ingetin, namanya juga peringatan Maulid. Betul. Kita saling ingetin. Imam Syafi'i bilang apa? Idza asyarun sittina aman, apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, fanisful umri tamhaquhul layali, maka separuh umurnya akan dihabiskan oleh malam-malamnya. Karena masa hidup kita cuma 2, siang dan malam. Berarti kalau umur kita 60 tahun, berarti siangnya 30, malamnya
30. Betul? Kalau malam ngapain biasanya kita? Wa ja'alna al-laila libasa, tidur. Bahkan potongan kayak gini nih, tidurnya nggak perlu malam. Khotbah Jumat lagi sedang serunya dia ngorok. Jadi hidup kita ini kalau mau bilang 60 tahun, faktisnya yang hidup beneran cuma 30, Pak. Yang 30-nya nggak produktif. Lalu di bait kedua Imam Syafi'i bilang, wa nisfun nisfi yadhabu laysa yadri. Separuh dari yang separuhnya tadi, yang 30 tidur, tinggal 30. Separuhnya berapa? 15 per 4. Kemana tuh umur? Yadhabu laysa yadri. Tuh umur habis hilang, dia nggak tahu kemana habisnya. Tahu-tahu udah tua aja. Kenapa begitu? Liqablati yaminan min shimali, karena dia lalai kesana kemari kerjaan ini itu yang gak ada manfaatnya. Aja kongko. Ya ngobrolin batu lama. Dalam 3 hari nawar baru jadi. Belum main gaplenya. Belum main catur. Itu kan media kayu kecil gua butuh 3 jam itu. Belum nonton TV-nya dari sinetron sampai lagu sampai bola. Berapa banyak kita buang waktu kita di situ. Belum mancingnya. Tahu sendiri orang udah mancing, khusyuk semua. Sembahyang 5 menit susah banget khusyuk. Mancing 4 jam khusyuk. Ini tangan megang joran, kagak ada capeknya begini. Saking khusyuknya Pak, benang kenur kan kecil banget benang kenur ya. Mulai paling ke teman lepas. Kelihatan di ujung empang kelihatan. Kalau ngaji mau disodori kita baca aja suruh baca. Di biji matanya tuh bilang apa? Bapak kacamata. Ayo gitu ya. Seperempat usia kita akan habis sia-sia, kata Imam Syafi'i. Tinggal berapa berarti sisanya? Seperempat lagi. Apa? Wabakin nisfi asqamun. Sisa usia kita manusia, kata Imam Syafi'i. Isinya itu adalah sakit. Emang kita sehat melulu? Mancing loh, sakit kok gak enak. Jangankan mancing, makan gegaras kebutuhan kita. Terus sakit mah gak enak, betul ya? Apalagi zikir, lagi sakit. Diajak ngaji, deh, boro-boro. Lagi sakit apa? Jangankan begitu kan Pak. Bini kita udah dandan kayak bidadari, suruh lewat. Sakit. Apalagi wahamun, umum kayak memberikan penjelasan sederhananya apa itu? Kalau bahasa anak muda sekarang galau. Kalau lagi galau, uring-uringan. Kalau sekarang bilang mongsang-mangsing. Udah nggak tahu kemana kamu lagi ngapa itu begini ya? Apa temennya lu ngapa sih? Gua ngapa tahu begini? Apa bingung dandannya orang udah begini. Kalau galau putus pacar mah ketahuan Pak, hilang pacarnya. Proyek gagal ketahuan. Ini mana bingung, Pak, lu ngapa sih? Udah gua ngapa tahu begini. Ada yang begitu, ada orang. Coba begitu, coba diajak ngapain? Mulu dan ada snacknya nggak enak, udah lagi galau. Betul ya? Terus apalagi sisanya seberapa tadi itu waktu kita habisnya? Syukrun bil makasih, sibuk dengan usaha. Urusan nyari duit, berangkat maghrib, pulang subuh, berangkat subuh, pulang maghrib. Apa kayak begitu? Habis waktu. Wasyukrun bil iyal, sibuk dengan urusan keluarga. Kayak bini-bini kita di rumah. Kita bulan bangun, anak bulan bangun, bini udah bangun. Nyiapin sarapan buat kita mau kerja, anak mau pada sekolah. Begitu suaminya berangkat kerja, anak berangkat sekolah. Udah selesai ibu kerjanya. Belum piring jeprah. Baju kotor di mana-mana, rumah kayak kapal pecah. Kerjaan ibu-ibu ngabisin waktu. Habis itu belanja ke pasar, pulang masak. Habis masak, anak pulang, anak PAUD pulang. Nyuapin anak PAUD itu makan agak cukup 1 jam Pak, megang bokor larian makan. Selesai nyuapin ini, anaknya kelas 4 SD pulang, nyiapin lagi makan. Piringnya belum digunain, abahnya kelas 6 pulang, nurusin lagi makan. Orang manggil aja, Allahu Akbar, kata si mak, udah 2 kali aja, ini belum beres urusan. Tuh ya, kata si mak, nurusin beres, mah gak ada beres, yang udah ada bodoh. Bis johor, gue mau tidur, istirahat dulu. Pas baru rebahan dikit Pak, tamu di depan rumah penjajian, tukang kreditan. Ya, tuh hidup kita isinya kayak begitu. Mau terjebak dengan rutinitas kayak begitu, sia-sia hidup kita. Isinya apa?
bersungguh-sungguh manfaatkan peluang, manfaatkan di jalan hidup kita dengan menapaki sirah Nabi kita Muhammad. Bersungguh-sungguh, sedikit apapun mujahadah kita akan sangat berarti buat kita pulang nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya sekarang kembali dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kuncinya adalah ini. Saya sampaikan pesan di mana-mana harus itu. Jangan jauh dari orang-orang yang membawa cahaya Islam. Siapa? Para ulama, orang-orang soleh. Jangan jauh dari mereka. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Terus usahakan ketakwaan kamu tadi dengan mujahadah dan sungguh-sungguh. Manfaatkan waktu, manfaatkan peluang kita, manfaatkan harta kita buat ibadah, jabatan kita buat ibadah, rezeki kita buat ibadah. Semua kita gunakan untuk ibadah. Bersungguh-sungguh terus bangun ketakwaan. Tapi yang namanya takwa itu naik turun, Pak, fluktuatif, naik bisa turun. Ini kalau ngaji kayak gini, alhamdulillah nih, kayak orang bener semua kita. Alhamdulillah. Tapi kan situasi juga berbeda keadaannya, betul? Maka itu Allah supaya iman kita stabil. Allah bilang, wa kunu ma'as-shadiqin. Hiduplah kamu bersama orang-orang yang benar iman mereka. Siapa? Syekh Bahauddin An-Naksabandi bilang, al-ulama al-amilin was-salihin. Dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh. Yang Nabi bilang, al-ulama surujul ummah. Ulama itu adalah pelitanya umat. Sekecil apapun pelita itu akan menerangi jalan hidup kita, insya Allah. Untungnya banyak kita dekat dengan ulama. Kalau kita nggak tahu bisa nanya, kita lupa bisa diingetin. Udah kita bodoh, babul orang tolol, goblok bareng kita. Kita udah malas ibadah, bergaul sama orang malas, jadi malas semua. Tapi kalau kita bergaul, walaupun kita malas ibadah, bergaul sama orang yang rajin, insya Allah lama-lama keturutan juga, Pak. Orang pilek aja tepak, insya Allah ketepaan kita sama rajin. Lagi-lagi saya tutup dengan Imam Syafi'i lagi aja. Imam Syafi'i bersenandung lagi nih kaitan dengan ini. Beliau bilang apa? Beliau sih bilang buat diri dia, tapi buat kita nih yang dengar ini mesti merasa kesinggung, Pak. Beliau bilang apa? Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah wa akrahu man bida'atuhumul ma'asi walau kuntu sawa'an bihimul bida'ah. Masya Allah. Imam Syafi'i bilang, uhibbus salihin, saya berusaha mencintai orang-orang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan termasuk mereka orang-orang soleh. Kenapa aku bergaul dengan orang-orang soleh? La'alli an anala minhum syafa'ah. Aku berharap aku mendapatkan syafaat, mendapatkan keberuntungan dengan bergaul kepada orang-orang soleh. Wa akrahu man bida'atumul ma'asi, dan aku tidak suka bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, walau kuntu sawa'an bihimul bida'ah, walaupun aku sendiri ahli maksiat. Kau bayangin sekelas Imam Syafi'i ngaku sebagai ahli maksiat, beliau bilang beliau bukan orang soleh, padahal dunia mengakui bagaimana kesalehan Imam Syafi'i, kealiman Imam Syafi'i, kewara'an Imam Syafi'i, kezuhudan Imam Syafi'i, kealiman Imam Syafi'i. Sebegitunya beliau masih perlu merasa bergaul dengan orang-orang soleh. Bagaimana dengan kita? Paham kira-kira? Paham? Paham, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.